Shalom semuanya. Shalom, mana suaranya? Shalom. Buat yang online, shalom. Sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, kita mau berdoa dulu untuk memulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang berlimpah di hidup kami masing-masing Tuhan. Satu minggu ini Tuhan, kami bisa merasakannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selamatkan kami Tuhan pada sore hari ini untuk berkumpul kembali di rumah-Mu ini Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam perjalanan Tuhan. Tuhan Yesus, jaga mereka ya Tuhan satu persatu Tuhan. Tuhan selamatkan mereka Tuhan untuk tiba di rumah-Mu ini tanpa kurang suatu apapun. Berdoa untuk jemaat yang mengikuti online Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, walaupun mereka tidak ada physically bersama kita di sini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, masih ada sukacita ya Tuhan, masih ada rasa berterima kasih ya Tuhan atas semua yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat ya Tuhan yang mungkin ada yang sakit Tuhan di luar sana Tuhan, atau sedang melakukan proses recovery ya Tuhan. Tuhan Yesus saja jamah Tuhan Yesus, jamah mereka satu persatu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan semua obat-obatnya Tuhan, semua orang yang merawat mereka ya Tuhan, mereka ada kesembuhan ya Tuhan Yesus. Kuatkan mereka Tuhan Yesus, kuatkan keluarga mereka ya Tuhan yang topang mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus saja berikan kekuatan ya Tuhan, kesehatan ya Tuhan. Buat kami yang lelah Tuhan, buat kami yang berbeban berat Tuhan Yesus, kami mau taruh semua ya Tuhan, beban kami di bawah kaki-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, berkati Tuhan buat pelayan-Mu hari ini ya Tuhan, buat saudara kami ya Tuhan, Jack yang akan membawakan firman pada hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan satu persatu ya Tuhan, agar kami Tuhan bisa mendengarkan sedikit firman-Mu pada sore hari ini, dan kami boleh pulang tidak sama lagi Tuhan. Layakkan kami Tuhan Yesus untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan waktu ke depan kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati sudut-sudut ruangan ini ya Tuhan Yesus. Kami mau menolak ya Tuhan roh-roh jahat yang ada ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. In the name of Jesus we pray. Amen. Haleluya. Siapa yang masih ada sukacita hari ini walaupun udaranya hujan? Enggak ada suaranya? Halo? Haleluya. Oke, aku mau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Pahami besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, pahami besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerai, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerai,
sebelah kiri kanannya You Are Awesome. You are awesome. You are awesome. There's a reason all my dreams come alive. Love is crazy with you. I made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, spread and distinction. With you, my world is lasting. See the sun now bursting through the clouds, red and white, and the color all around. All is new in the Savior I find. This is living now. This is living away, but you're right beside me. In your love I'm complete. There's nothing I'm leaving with you. The life you created, I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white, and the colors all around. All is new in the Savior I found. This is living now. This is living Take me higher than I've been before. It's your love and love that sees me soar. That your freedom is an open door. You are everything I want and more. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, saudara. Bursting through the clouds, black and white, and the colors all around. All is new in the Savior I found. Sekali lagi, see the sun. See the sun now bursting through the clouds, black and white, and the colors all around. All is new in the Savior I found. This is living now. This is living now. Take me higher than I've been before. It's your love and love that sees me soar. That your freedom is an open door. You are everything I want and more. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. Haleluya. Saudara boleh duduk? Hi everyone! We are here in this special month of this year, our church anniversary. And here are the news of this week. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgfwellington.org. Shalom IFGF Wellington, minggu ini kita akan mengadakan iCare di beberapa tempat. Untuk informasi lokasi dan waktu, silakan menghubungi iCare leader masing-masing. IFGF Wellington is celebrating our 11th anniversary on the 19th of June. Please join us to celebrate our special day together. And please also bring dessert to share.
And if you have any questions, please contact one of our leaders. Thank you and see you there. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama doa yang diajarkan Yesus buat kita, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau bawa persembahan kami Tuhan sebagai tanda penyembahan kami di hadapan Tuhan. Tidak hanya bernyanyi, tidak hanya mengekspresikan Tuhan kebaikan-Mu, tapi kami rindu Tuhan lewat persembahan yang kami bawa ini Tuhan. Kami boleh memuliakan nama Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kerinduan kami, Engkau memberkati setiap persembahan kami. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa persembahan kami. Haleluya. Amin. Saya mengajak anak-anak sekolah minggu untuk datang ke depan. Saya mengajak kita semua jemaat Tuhan untuk mengarahkan hati kita, mengarahkan tangan kita buat anak-anak kita. Kita akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang ada di depan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk generasi kami yang berikutnya. Kami percaya Tuhan, anak-anak yang di depan ini Tuhan, dari kecil mereka belajar untuk mengenal Engkau Tuhan, lewat Sunday School, lewat setiap kelas yang mereka ikutin Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan setiap pengajaran yang mereka ikutin, memberkati setiap guru-guru sekolah minggu Tuhan, memberkati Tuhan setiap tenaga-tenaga yang membantu Tuhan. Kami berdoa biar setiap benih yang ditanam Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kami percaya setiap benih-benih firman Tuhan dari telinga-telinga anak-anak kecil ini Tuhan, kami percaya akan terus bertumbuh Tuhan, benih firman itu Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan itu bertumbuh dari usia mereka yang masih dini Tuhan, bahkan dari mereka masih baby Tuhan. Mereka mulai belajar percaya Tuhan bahwa ada Tuhan yang mengendalikan hidup mereka, bahwa ada Tuhan yang mengendalikan Tuhan seluruh alam semesta. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang tutup bungkus setiap benih yang ditabur Tuhan bagi kehidupan anak-anak ini Tuhan, tidak akan dicuri, tidak akan pernah hilang Tuhan, akan terus bertumbuh dan sampai mereka dalam pertumbuhan mereka Tuhan, mereka akan terus menjadi Tuhan orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, yang taat kepadamu Tuhan, tidak hanya mengenal firman Tuhan, tapi taat pada kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan Sunday School hari ini dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, amin, amin. Sebulan yang lalu saya nggak sengaja dengar lagu ini. Lagu ini lagu lama, mungkin anak muda di sini kurang hafal lagunya, tapi kita akan belajar bersama. Ini tentang Mazmur Daud. Ini diambil dari Mazmur 23. Di situ para penafsir memperkirakan keadaan Daud tidak dalam keadaan baik, tidak dalam kelimpahan. Dia ada dalam kekurangan. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud tahu siapa Tuhannya itu. Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan penuh dengan berkat. Dan di bait selanjutnya dia berkata, Dia akan membaringkan aku di padang yang rumput hijau. Rumput yang hijau itu
diartikan adalah kesegaran. Walaupun dia di dalam keadaan yang sulit, tapi kalau dia di dalam Tuhan, kesegaran itu selalu ada di dalam dia. Dan dia akan menuntun aku di jalan yang benar. Daud selalu menyerahkan pimpinan Tuhan di dalam kehidupannya, untuk dia selalu berjalan di dalam jalannya Tuhan. Dan bait selanjutnya yang aku sangat terberkati. Biarpun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Daud tidak sepakat dengan keadaannya saat itu. Daud tidak mengiyakan keadaannya saat itu. Tapi sungguh dia tahu siapa Tuhan yang berjalan bersama dengan dia. Mari saudaraku, saya ajak kamu saat ini jemaat Tuhan. Siapapun yang ada dalam lembah kekelaman saat ini. Apa sih lembah kekelaman itu? Penyakit, kekurangan, stres, depresi, apapun itu yang tidak mengenakan kehidupan kita. Mari kita mau sepakat hari ini. Kita tidak mau sepakat dengan keadaan. Kita tidak mau sepakat dengan penyakit. Walaupun sepertinya mata kita melihat ini agaknya susah untuk sembuh. Tuhan kitalah Tuhan penyembuh. Di saat kekuatan kita tidak ada, di saat jalan yang telah kita lalui begitu banyak dan jalannya tidak ada untuk kesembuhan, berserah pada Tuhan saat ini saudara. Berserah, teriak kepada Tuhan, karena dia Tuhan yang sanggup. Dia Tuhan yang sanggup menyembuhkan engkau. Dia hanya butuh iman kita sedikit. Hanya sedikit iman kita yang dia butuhkan. Dia bisa melakukan mujizat untuk engkau dan aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh itu yang menguatkan kami setiap harinya Bapa. Kami mau perkatakan air kehidupan di dalam hidup kami. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang percaya Kristus, ada aliran kehidupan di dalam hidupnya yang terus dan terus dan terus mengalir. Mari perkatakan kehidupan di dalam hidupmu. Apa yang telah mati dalam hidupmu, perkatakan kehidupan. Katakan kehidupan. Hidup kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sel-sel yang mati hidup kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil buat Tuhan kita. Tiada yang mustahil buat Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan penuh keberanian, dengan penuh iman, dengan penuh percaya bahwa Dia adalah gembala kita. Dia adalah gembala agung kita yang berjalan di depan kita, berjalan di samping kita, berjalan di belakang kita. Dia ada dimanapun kita berada. Dia Tuhan yang ada di gunung dan ada yang lembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing
Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyerahkan jiwaku. Dia menuntun ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi, dan aku pun akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Tuhan kami yang setia. Kesetiaan-Mu tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Selalu menemani kami demi sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sekali lagi katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Katakan, ku percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Mari deklarasikan di depan Tuhan saat ini. Tak akan ku takut, tak akan ku nyerah. Kaulah imanku,
Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kau yang bertata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Apapun musim yang terjadi di kehidupan kami hari ini ya Bapa, satu hal, kami mau terus percaya janji-Mu ya Tuhan. Karena janji-Mu selalu ya dan amin. Dan Kau selalu datangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau selalu baik dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau belajar sesuatu ya bahwa tentang janji Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau declare ya Tuhan, kami mau percaya, kami mau maju terus bersama Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami mau moving forward bersama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah ucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom semuanya, silakan duduk. Apa kabar jemaat FGF Wellington? Amin. Apa kabar yang di rumah? Saya percaya ada damai sejahtera, sukacita Tuhan dalam kehidupan saudara juga. Sesuai dengan tema bulan ini, kita berbicara tentang end road. Seperti Pastor Simon udah bilang kemarin. Tapi bahan yang akan saya sharing tentang bagaimana kita mau moving forward. Bagaimana kita mau bergerak maju ke depan. Atau bahasa anak milenialnya bagaimana kita mau move on. Ya, banyak yang gak bisa move on ya. Entah dari pacar lah, entah dari apa kek. Banyak orang yang susah move on. Tapi kita mau belajar, kita mau terus untuk bergerak maju ke depan. Banyak orang belum bisa move on. Tidak peduli apapun keadaan kita harus terus bergerak maju. Kadang kita mengalami kemajuan, namun pasti suatu saat kita juga pernah mengalami apa itu yang namanya kemunduran dalam kehidupan rohani kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang namanya kita berada dalam kemajuan, ada juga kita berada dalam kemunduran. Tapi yang paling bahaya adalah kalau kita stagnan. Kita diam di tengah, kita nggak tahu kita mau maju atau kita nggak tahu kita akan mundur. Ketika kita tidak bergerak, itu iblis paling suka. Iblis paling suka kalau kita tidak bergerak, kita diam di tengah, kita nggak maju dalam kehidupan rohani kita ataupun kita mengalami kemunduran dalam kehidupan. Itu iblis paling suka. Jangan sekali-sekali kita jatuh dalam proses kehidupan yang stagnansi, yang selalu berada di tengah-tengah. Misalkan kita berkendara mobil di motorway, jangan sampai kita diem aja gitu di tengah-tengah, nggak ngapa-ngapain. Bahaya. Bukan bahaya buat diri kita juga, tapi buat orang lain yang menggunakan motorway itu. Jangan kita hanya senang ataupun kita hanya mau hidup di zona nyaman. Tapi kita mau terus bergerak, maju ke depan bersama Tuhan. Jadi berbahagialah kalau kita mengalami suatu tantangan ataupun suatu rintangan di minggu ini. Itu artinya Tuhan membawa saudara dan saya supaya belajar mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Supaya kita mau terus maju, bergerak maju bersama Tuhan. Tidak apa-apa berasa berjalan berat ketika menanjak, daripada menanjak ke next level, daripada kita berjalan turun ke bawah dengan gampang. Secara nggak langsung saya baca satu survei kecelakaan kendaraan bermotor, itu kebanyakan ketika mengalami drivernya itu lagi dalam turunan, bukan tanjakan. Kalau kita dalam tanjakan, semuanya itu berarti semuanya itu dalam posisi konsentrasi tinggi. Kalau kita lagi nanjak, semua driver itu pasti dalam kondisi konsentrasi tinggi dibandingkan dengan dalam keadaan menurun. Dipikir menurun gampang, tinggal main rem, tinggal main kopling atau lain sebagainya. Padahal dalam keadaan menurun itu gampang sekali terjadi kecelakaan. Makanya Tuhan mau kita untuk terus menanjak, konsentrasi buat Tuhan supaya kita berada dalam next level. Ada beberapa poin yang sore ini yang saya mau coba sharing adalah tentang bagaimana kita bergerak maju ataupun move on di dalam Tuhan. Yang pertama adalah berorientasi ke depan. Kita harus berorientasi, kita harus punya fokus kita ke depan bersama Tuhan. Selalu berorientasi ke depan, jangan ke belakang agar tidak sulit melangkah. Kita semua buka Amsal 4 ayat yang ke-25. Amsal 4 ayat 25 berkata, biarpun matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka.
Mata kita harus ke depan terus. Supaya kita tahu jalan yang akan kita lewati. Saya kasih lagi ilustrasi lagi dalam mengendarai mobil ya. Kenapa ada kaca spion kecil di kanan kiri, kaca tengah juga kecil, tapi windscreen kita tuh di depan besar. Supaya kita bisa melihat ke depan itu dengan jelas. Kita boleh sekali-sekali lihat ke belakang untuk evaluasi apakah ada rintangan ataupun tantangan di belakang. Ataupun kita bisa melihat ke belakang melalui kaca yang di tengah. Tapi tujuan kita untuk mengendarai mobil itu supaya untuk melihat windscreen yang di depan, kaca yang besar. Boleh kita bisa melihat ke kanan, ke kiri di spion kita supaya kita bisa melihat apa yang ada di belakang kita. Kadang-kadang yang di belakang kita ini yang bisa membuat kita celaka. Itulah pentingnya kita supaya bisa melihat terus ke depan. Bukan kebetulan juga Tuhan menempatkan mata kita di depan, di atas ini, dua-duanya, bukan di samping, kanan kiri di sini, ataupun di lutut gitu, mata di sini, ataupun mata di belakang. Tapi Tuhan punya tujuan sesuatu. Kenapa Tuhan menempatkan mata di depan dan di atas? Supaya bisa melihat vision yang luas, supaya bisa melihat apa yang terjadi ke depan. Kita harus bisa melihat apa yang terjadi ke depan kita dalam kehidupan kita, harus bersama-sama dengan Tuhan. Percuma kalau kita diberikan mata tapi kita tidak bisa melihat ke depan bersama-sama Tuhan. Kita mau apa yang kita mau tapi tidak sejalan dengan rencana Tuhan. Kita harus berjalan bersama Tuhan, mengenal misi Tuhan dalam hidup kita. Peristiwa di masa lalu mungkin membuat kita merasa tidak mampu melakukan sesuatu. Itulah kenapa kita perlunya namanya spion di dalam mobil. Peristiwa di masa lalu mungkin membuat kita iri hati terhadap orang lain, ataupun kecewa dan marah kepada Tuhan. Saya sangat terberkati kemarin pas prayer meeting, satu grup dengan salah satu anak muda, berbicara tentang, dia kadang-kadang dia bilang, saya begini-begini aja, sementara teman saya udah dapat posisi yang bagus, kerja di kantoran, posisinya bagus, ekonominya udah stabil, tapi saya masih begini-begini aja. Tapi anak muda ini berbicara, sebenarnya kalau mau compare, jangan compare diri saya dengan orang lain. Kalau mau compare, dia berbicara, compare diri Anda dengan Anda 5 atau 10 tahun ke belakang. Lihat, 5 atau 10 tahun ke belakang Anda mungkin belum punya kerjaan. Belum punya kendaraan. Rumah masih pindah ngontrak kanan kiri. Tapi kalau Anda mau compare, jangan compare Anda dengan orang lain, compare dengan Anda dengan diri Anda sekarang. Selama 10 sama 5 tahun, 10 tahun, Anda bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau Anda sudah bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, Anda bisa melihat, Anda bersyukur Anda bisa ada sampai saat ini. Anda gak mau compare Anda dengan orang lain. Anda mau compare bahwa dulu tuh Tuhan, sampai sekarang Tuhan udah berkati anak muda ini secara luar biasa. Saya sangat terberkati dengan kesaksian dia. Penting sekali untuk bagaimana kita, jangan compare kita dengan orang lain. Jangan compare kita dengan orang lain yang udah sukses ataupun apa yang dia punya. Syukuri apa yang kita punya sekarang. Syukuri apa yang ada di meja makan saat ini atau tadi sore. Kalau kita gak syukuri apa yang ada di meja makan, bagaimana kita mau menikmati makanan yang akan kita santap? Sehingga kita tidak bisa move on dan kita pola berpikir kita jadi berubah. Kalau kita gak bisa move on, kita tidak bisa bergerak maju, hanya mengcompare diri kita dengan orang lain, kita gak bisa maju dan kita pola pikir kita gak berubah, tetap seperti itu aja. Kita buka sama-sama di Yeremia 29 ayat 11, ini ayat yang sudah sering kita baca. Yeremia 29 ayat yang 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Tuhan udah siapkan loh
hari depan yang punya harapan. Tuhan sudah siapkan bahwa dalam keterbatasan yang kita punya, Tuhan sudah siapkan menyediakan masa depan yang penuh harapan. Saya percaya semua yang di sini memiliki harapan yang luar biasa buat masa depannya. Dan saya juga percaya semua yang ada di sini, saudara dan saya memiliki harapan yang berbeda-beda. Tapi Tuhan sudah siapkan harapan yang luar biasa buat saudara dan saya. Kita sama-sama baca lagi ayat ini, kita declare dalam kehidupan kita. Tapi saya mau coba ganti untuk yang di ayat yang untuk memberikan kepadamu, kita ganti untuk memberikan kepada saya hari ini depan yang penuh harapan. Kita declare, kita sama-sama baca ya, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan, saya kurang nggak dengar semuanya, coba baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada saya hari depan yang penuh harapan. Saya percaya hari depan saya penuh harapan. Saya juga percaya saudara mempunyai hari depan yang penuh harapan. Kita harus declare dalam kehidupan saya dan Anda bahwa masa depan kita itu ada harapan. Harapan apa? Harapan bersama Tuhan. Bukan harapan secara materi ataupun lain sebagainya. Harapan bersama Tuhan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, hitung-hitungan yang kita ada dalam logika kita itu nggak ada sama sekali jauh daripada logikanya Tuhan. Jangan kita mau coba kalkulasikan semuanya itu hitung-hitungan dengan pikiran kita untuk masa depan kita. Tapi kalau kita memiliki harapan yang luar biasa sama Tuhan, kalkulasi Tuhan itu luar biasa. Kalau kita percaya dan hidup berjalan bersama Tuhan, yang keluar dari mulut saudara dan saya itu akan ucapan syukur. Tuhan terima kasih saya seperti ini sekarang. Tuhan terima kasih buat pekerjaan yang saya punya. Tuhan terima kasih buat istri dan suami yang saya punya. Dan lain sebagainya. Terima kasih buat kesehatan yang saya punya. Dan lain sebagainya. Ada satu quote yang memberkati saya ketika sharing hari ini berkata, faith is not knowing what the future hold, but knowing who hold the future. Kurang lebih bahasa Indonesia, iman bukanlah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, tapi mengetahui siapa yang memegang masa depan Anda. Senang gak sih dipegang masa depannya sama Tuhan? Senang gak sih kalau misalkan masa depannya udah diatur sama blueprint yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya itu begitu sempurna. Kadang-kadang rencana saya mau seperti ini, tapi rencana Tuhan berbeda dengan rencana saya, tapi kita lihat di end-nya, wow, terima kasih saya masuk dalam rencana Tuhan, bukan dalam rencana saya. Yang kedua, poin yang mau sharing saya pada hari ini adalah berbicara tentang punya harapan, punya pengharapan. Orang yang putus asa atau depresi sebab tidak memiliki ada harapan di masa depannya. Orang yang pengen bunuh diri, orang yang nggak putus asa tuh rata-rata mereka nggak punya harapan buat masa depannya. Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan buat masa depannya. Hiduplah dalam pengharapan akan Tuhan. Jangan sering izinkan putus asa masuk dalam hidupmu. Karena putus asa lebih bahaya daripada putus cinta. Ya, yang muda ketawa-ketawa bahaya nih ya. Udah merasakan berarti yang namanya putus cinta ya. Biar gak ngantuk ya. Jangan sampai kita merasakan putus asa yang berlebihan. Kalau kita memiliki putus asa yang berlebihan akan menjadi lebih bahaya daripada yang namanya kegagalan. Putus cinta sih biasa aja, tapi kalau kita sudah gagal, putus asa, itu iblis masuknya gampang sekali dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi kalau kita punya pengharapan, kita semakin ada yang namanya antusias atau semakin adanya namanya keinginan hidup yang lebih luar biasa lagi. Kalau kita punya pengharapan, kita tahu tuh hidup kita tuh pengen kita isi dengan warna-warna yang baik. Kalau kita tahu pengharapan dari Tuhan, kita mau semakin giat lagi dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Semakin mau menjauhi yang namanya dosa. Semakin mau mencintai Tuhan, mencintai sesama. Kita buka di Mazmur 23, ayat yang keempat berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ini tadi sudah disounding oleh Ana, bagaimana
Tuhan itu gembala yang baik dalam kehidupan saudara dan saya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun kita jatuh dalam musim-musim yang gak baik. Kemarin Pastor Simon minggu lalu bicara tentang desert road, jalan yang kita belum pernah lewati sebelumnya. Kita pasti pernah yang masuk dalam namanya lembah kekelaman dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi mindset yang harus kita punya bahwa lembah kekelaman ini bukan tujuan akhir kehidupan saudara dan saya. Ini cuma desert road yang harus kita lewati. Kita harus percaya bahwa aku gak takut dalam bahaya karena Tuhan besertaku. Kita moving forward berarti kita maju terus ke depan. Jangan sampai ketika kita masuk dalam desert road, kita mundur. Kita nggak tahu bahwa ketika kita masuk desert road, ketika masuk dalam lembah kekelaman, Tuhan tetap menjaga saudara dan saya. Karena saya tahu lembah kekelaman ini bukan akhir tujuan hidup saudara dan saya. Ini cuma jalan yang akan kita lewati aja. Apapun bentuknya, dalam kegagalan, dalam kesusahan, kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita pasti bisa melewatinya. Saya ada kesaksian kecil. Waktu saya SMA, SMIP, itu saya sebelum lulus tuh harus on job training. Jadi kita harus PKL lah ibaratnya di salah satu hotel di Indonesia. Kebetulan saya itu bekerja di Bali selama 6 bulan. Intinya tahun 97 waktu saya kerja di Bali, training selama 6 bulan, saya jatuh dalam dosa. Pesta pora dan lain sebagainya. Tujuannya mau belajar yang benar gitu, training, malah jadi Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu clubbing. Balik lagi Senin, kembali lagi, hitung begitu aja selama 6 bulan. Dan waktu itu tahun 97 saya kerjanya sebagai housekeeping. Itu kerja paling capek, housekeeping, beresin kamar di ruangan tamu, itu beresin kamar itu paling capek sekali. Makanya sampai sekarang saya merasakan pinggang saya itu sakit tuh gara-gara itu kayaknya. Suka beres-beres, ngangkat dan lain sebagainya. Capek sekali. Jangan, anak perhotelan jangan mau yang kerja di housekeeping, saya kasih tips, mendingan kerja jadi chef ataupun yang lain sebagainya. Jangan sampai kerja di housekeeping, capek sekali kalian. Tapi untungnya tahun 97 itu waktu di Bali tuh orang masih suka tipping. Kasih tip tuh kalau kita bersihin kamar tuh biasanya saya pertama kali masuk kamar, saya udah dikasih kunci, dikasih kepercayaan, jadi kerjain sendiri. Yang saya incar pertama kali langsung masuk, lihat di side table kalau ada uang tip kayaknya seneng banget tuh kerjain yang bersih pasti. Kalau enggak cari di bawah bantal dulu ada duit apa enggak nih. Kalau ada duit kayaknya seneng banget tuh kerja dijamin bersih lah, tapi kalau enggak ada duit kayaknya malas-malasan. Waktu itu tuh saya seminggu bisa dapat hampir $100. Buat saya itu besar sekali tahun 97. Waktu itu dolar masih lagi tinggi-tingginya, lagi 17.000 sempat gara-gara Krismon. Tapi uang yang saya dapat saat itu habis aja tuh. Buat clubbing, buat lain sebagainya, sampai suatu saat di titik saya di lembah kekelaman. Saya bangun, saya habis clubbing, hangover, bangun gitu jam 3 sore pengen makan, keluar buka dompet. Tahu gak? Gak ada duit sepeser pun di dompet saya saat itu. Lapar sekali, itu bentuk-bentuk bener-bener lapar, pengen makan, tapi gak ada duit di dompet. Senin sampai Jumat saya bisa, Sabtu Minggu saya bisa habisin $100 cuma buat keluar, open bottle dan lain sebagainya. Tapi pas Minggu sore pas bangun mau makan gak ada duit. Kebayang ya, yang pernah, saya gak tahu, yang pernah minum, hangover, pas bangun pasti lapar banget kan, lapar banget lah. Tapi nggak ada duit buat makan. Gara-gara saya ngekos di situ, di depannya tuh udah banyak tukang makanan. Saya kenal nih tukang makanannya. Saya datang dengan muka lusuh, Mas, saya boleh makan nggak? Boleh, pesan apa? Ini langganan saya selama saya di sana tuh saya selalu makan di sini. Makan apa Mas? Dia katanya. Saya nggak ada duit Mas. Boleh ngutang nggak? Boleh. Makan apa? Nasi aja Mas sama kuah soto.
Nasi tuh saya ingat banget, nasi itu cuma 2.000, soto itu 7.000, sate ayam 10.000 pakai nasi. Ini sampai sekarang ingat banget di kepala nih, soalnya nggak ada duit waktu itu, makanya sampai ingat banget sampai sekarang. Saya pesan, Mas nasi aja Mas sama kuah soto. Kenapa Mas? Cek, nggak apa-apa Mas, dompet saya hilang. Saya bilang, ya udah, yakin, iya. Tapi saya duduk itu dekat kuah asap sate tuh, jadi berasa makan ayam sate lah, sate ayam lah sedikit lah ya. Duduk itu dekat, saking nggak ada duitnya, pengen makan pakai kuah, tapi duduknya yang dekat itu tuh. Tahu kan kalau di Indonesia tukang sate ada panjangan yang buat kipas itu, asapnya kayaknya enak banget ya. Berasa kayak makan sate ayam aja saat itu. Saya masuk dalam lembah kekelaman, mulai saat itu saya belajar bahwa jangan habiskan semua uang, harus ada yang namanya simpenan, pegangan. Jangan pendapatan seminggu semuanya dihabisin semuanya, ntar sampai nggak ada duit lagi. Semenjak itu saya buat belajar, saya untuk belajar menyisihkan uang saat itu. Saya nggak mau lagi namanya kelaparan, nggak ada duit mau makan. Salah satu faktor tinggi kejahatan di Indonesia itu cuma satu, faktor perut. Coba tanyain orang-orang yang melakukan pencopetan, jambretan atau faktor perut, mereka nggak ada duit buat makan, sehingga mereka melakukan hal-hal yang negatif hanya untuk mengisi perutnya sendiri. Penting sekali bagaimana sejak itu saya belajar untuk menyisihkan sebagai uang yang saya punya untuk backup plan. Untung saya married dengan Abigail, istri saya yang luar biasa ini. Dia financial officer manager lah, CEO apa tadi namanya? COO ya, COO nih, luar biasa. CFO, Chief Financial Officer ya. Dia luar biasa, istri yang luar biasa. Keuangan saya dipegang sama dia semua. Jadi saya kalau gajian, kita ini jujur-jujurnya, saya gajian itu emang kita ada share bank account ya. Jadi tiap minggu saya cuma dapat gaji dari dia $50. Padahal saya yang gaji, saya yang kerja capek, uangnya dia yang pegang semua, dia yang ngatur keuangannya. Tapi bersyukur, saya bersyukur. Kalau nggak gitu saya nggak bisa punya saving. Gaji saya $50 seminggu dikasih dari dia tuh. Itu udah termasuk bensin, kebayang nggak? Serius. Malah kadang-kadang dia malah pakai mobil kamu ke gereja, pakai bensin, saya juga sama juga. Saya cuma dapat $50 per minggu dari dia. Tapi saya bersyukur dia bisa mengatur keuangan, dan saya percaya dia bisa mengatur keuangan dengan baik. Itulah pentingnya kita suami istri untuk saling percaya. Di sini juga dibilang kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Tuhan pasti mampu memakai saudara dan saya di sisa hidup ini dan menjadi masa yang terbaik dan akan berbuah. Kita sama-sama buka di Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa ya, orang yang mengandalkan Tuhan, dia menaruh harapannya pada Tuhan, selalu berbuah dalam musimnya. Nggak ada tuh dalam kamus Alkitab orang yang mengandalkan Tuhan mengalami kekeringan. Kita ditanam di air yang terus mengalir, sehingga kita tuh pohon itu selalu bertumbuh dan bertumbuh. Poin yang ketiga yang terakhir berbicara tentang bagaimana kita dalam bergerak maju. Semakin berbuah, semakin terlihat hasilnya. Semakin kita berbuah, semakin kita bisa melihat hasilnya. Dalam apapun yang kita kerjakan, pasti ada hasilnya, karena kita produktif. Hasilnya ada dua, ada yang hasilnya baik ataupun hasil negatif. Selama kita sehat dan mampu, berapapun usia kita sebagai jemaat ataupun pelayan Tuhan, tidak ada kata pensiun ataupun pensiun dini dalam melayani Tuhan. Nggak bisa tuh tiba-tiba Pastor Simon bilang gitu minggu depan, oh saya mau pensiun jadi pendeta.
Nggak ada dan nggak bisa. Ya kan? Dia harus tetap melayani saudara dan saya. Ya. Kalau misalkan profesi-profesi yang lain dia mungkin bisa gitu jadi profesi untuk bisa jadi pensiun. Insinyur bisa pensiun, orang IT bisa pensiun, mau pensiun dini. Tapi seorang hamba Tuhan, seorang jemaat Tuhan yang datang tiap minggu nggak ada yang namanya pensiun ataupun pensiun dini. Terus melayani Tuhan dan sesama. Itulah perlunya kita memaksimalkan hidup yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Move on itu bukan pilihan. Move on itu atau bergerak maju ke depan itu adalah suatu keharusan buat saudara dan saya untuk harus terus bergerak maju. Karena orang yang bergerak maju pasti selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan percaya dia melakukan sesuatu, jangan pernah biarkan apapun yang membuat Anda untuk berhenti. Semakin kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, mau belajar move on, bergerak maju, kita gak mau untuk berhenti. Berhenti berbuat baik, berhenti untuk melayani Tuhan, berhenti untuk melayani sesama. Nggak ada, kita mau terus bergerak maju. Saya ada quote yang begitu terberkati dengan Martin Luther King, bisa tolong dibantu buka. Sini bilang, if you can fly, run. If you can run, walk. If you can walk, crawl. But by all means keep moving. Kalau kita nggak bisa lakukan sesuatu, cari alasan, cari plan B. Plan B nggak bisa, go to plan C dan lain sebagainya. Yang penting kita terus maju ke depan. Maju apa? Maju ke depan bersama Tuhan. Bukan maju ke depan ngikuti ego kita sendiri. No, kita maju ke depan bersama Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa move on ataupun bergerak maju? Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Yang pertama adalah memiliki hubungan dengan Tuhan supaya menerima kekuatan yang datang dari surga. Itu penting sekali kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita mau maju, bergerak maju bersama Tuhan, kita harus memiliki hubungan dengan Dia. Supaya kita menerima kekuatan yang datangnya dari surga. Dunia mencoba menghentikan langkahmu. Dunia mencoba mengendorkan semangat pelayananmu. Dunia mencoba untuk mematikan api-api pelayanan saudara dan saya. Itu yang dunia kerjakan, yang dunia tawarkan. Tapi jangan mau api kita dipadamkan oleh dunia. Terus bakar api pelayanan saudara dan saya. Sebagai jemaat ataupun sebagai pelayan Tuhan. Terus nyalakan api-api sehingga api ini terus bisa menyala. Bisa berdampak menerangi orang lain dan juga menerangi diri Anda sendiri. Lupakan masa lalu. Bukan berarti semua masa lalu, tetapi pengalaman yang buruk yang bisa menghentikan kita untuk melangkah maju. Ingat terus kebaikan Tuhan yang terjadi di kehidupan saudara dan saya. Semakin kita mau mengingat kebaikan Tuhan yang terjadi, semakin kita mau mengucap syukur apa yang sudah terjadi buat saudara dan saya pada saat ini. Karena kita tidak bisa mengubah masa lalu yang tidak baik, tetapi di dalam Tuhan kita bisa melihat masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Tahun 2022 gak kerasa udah setengah waktu berjalan, udah bulan Juni sekarang. Berjalannya terus kepada Tuhan, bergerak maju bersama Yesus, hidup jadi indah. Dan masa depan itu lebih indah dan berarti apabila kita move on dan berjalan bersama Dia. Tuhan Yesus berkati. Mari kita tundukkan kepala satu dalam doa. Tuhan Yesus Bapa yang di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Terima kasih buat semua musim ya Tuhan. Terima kasih buat kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang selalu berjalan bersama kami pagi, siang dan malam. Terima kasih ya Tuhan buat tiang awan dan tiang api yang selalu nyala dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa melihat masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih buat pengharapan yang dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bisa melihat masa depan kami itu sangat baik bersama Engkau. Our future is bright with you Lord Jesus. Kami percaya ya Tuhan. Kami mau declare ya bahwa janji-Mu itu janji yang baik. Bahwa janji-Mu adalah janji yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan.
Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kata-kata akan ku takut. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita declare. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, amin. Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Yes. Terima kasih Tuhan. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Katakan kita mau berserah kepada Tuhan Yesus. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya. Terima kasih Tuhan. Inilah ikrar kami ya Tuhan. Kami mau percaya Tuhan atas segala janji-janji-Mu ya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin ya Bapa. Kami mau serahkan ya Tuhan segala kekhawatiran kami ya Tuhan. Apapun permasalahan yang kami sedang hadapi ya Tuhan. Apapun yang kami sedang lalui, the desert road ya Tuhan. Lembah kekelaman itu ya Tuhan. Ya Bapa, ajar kami untuk terus mau berjalan ya Tuhan. Berjalan terus ya Tuhan agar kami bisa keluar dari lembah kekelaman ya Tuhan. Tongkat gadamu yang akan menuntun setiap dari kami ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan. Buka mata kami ya Tuhan untuk bisa melihat tongkat gadamu ya Tuhan. Agar kami bisa terus berjalan tanpa mengenal lelah. Kami mau keluar dari lembah kekelaman ya Tuhan. Terus naik ya Tuhan dan bukan turun. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Jika engkau telah mendengar firman yang disampaikan oleh Jack pada hari dan setia melakukannya, maka Tuhan akan mengangkat engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat di atasmu, yakni di atas lumbungmu, di dalam segala studimu, segala usahamu dan segala pekerjaanmu. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi kami bisa datang ke dalam rumahmu ya Tuhan, meskipun dalam cuaca yang tidak enak ini ya Tuhan, tapi Kau telah memberikan kepada kami ya Tuhan tubuh yang sehat ya Tuhan. Kami bisa datang ke sini ya Tuhan, sungguh merupakan anugerah dari Engkau ya Tuhan. Kami bisa memuji muliakan nama-Mu ya Bapa.
Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang di rumah ya Tuhan, sedang mengalami sakit ya Bapa. Engkau yang terus berikan kepada mereka kesembuhan ya Tuhan. Kesehatan datang daripada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk negara ini ya Tuhan, dan kota ini Wellington ya Tuhan. Engkau yang terus jaga dan pelihara ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. You are in control dalam negara ini ya Tuhan, dan juga terutama untuk kota ini ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa menjadi garam dan terang-Mu ya Tuhan dimanapun kami ditempatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara Indonesia ya Tuhan, di mana kami berasal ya Tuhan. Kau yang terus juga jaga dan pelihara negara ini ya Tuhan. Kau pemerintahkan berikan hikmat ya Tuhan kepada Bapak Jokowi, dari pemerintah paling atas sampai bawah. Apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, sungguh Engkau yang berikan kepada mereka hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk Kau yang terus jaga dan pelihara teman-teman kami, sanak saudara kami ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya di Indonesia Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati fellowship kami ya Tuhan ke depan. Kami berdoa untuk makanan yang akan dimakan ya Tuhan, supaya makannya menjadi tubuh kesehatan bagi tubuh jasmani kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya. In Jesus name we pray. Amin. Happy Sunday. Silakan.